saya dari Art Class 3AO, juga mengelola beberapa komunitas, ada dengan, diwakili oleh, anak-anak asuh yang menjadi fasilitator di Batu Jajar Community Care. Lalu, ada dari anak-anak di dari Madrasah Alam Cibolang di daerah Mhm. Lembang, itu pegunungan, di sana ada, Oh, ada ya eee nama daerah Cibolang, Kak Ibe ya? iya, di Cibolang, Bukan di tempatnya Lembang. Sibolang, bukan? Bukan, Bu, ini di Cibolang, di Lembang, sejuk banget Heeh. tempatnya. Di sana, kehidupan utamanya adalah orang tuanya bertani, ada Mhm. yang, menjadi peternak sapi, lalu ada Ah, yang berkebun sayuran juga, bunga, Bu. Jadi kalau ke sana oh, sebetulnya sangat menyehatkan, tidak perlu belanja karena semuanya ada di depan mata gitu ya, Bu, ya. mhm. Nah, terus ada juga dari perwakilan, guru-guru yang menjadi fasilitator dari TK Kurata Ayun. Nanti kita akan lihat Oh, KIB bagaimana dibantu oleh mereka ya untuk betul, untuk menangani anak-anak di mengelaborasi Cibolang ini ya? betul betul. Ini, mmm, saya akan, share screen ya, Bu Diah. Iya, silakan. Ya, Nah, terlihat barangkali ya, Bu Diah? kelihatan Sudah baik. ada. Ya, Oke. Ini liburan kreatif melalui kolase dengan teknik yang sama seperti tadi Kak Ami ceritakan, kalau Kak Ami di sekolah Pirate, itu terinspirasi dari salah satu seniman. Nah, sekarang juga saya jadi tahu bahwa, seniman juga menggunakan teknik yang sama, entah siapa yang duluan, tapi yang pasti kolase ini begitu sangat mudah dan banyak ditemui pada karya-karya khususnya untuk anak-anak di usia, PAUD atau, TK dan SD gitu ya. Termasuk mhm, seniman besar pun ternyata menggunakan teknik ini juga gitu. mhm. Nah, mengapa dipilih kolase, tentu saja ada kesamaan seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Ami di sekolah barat karena kita pada saat pandemi ini tidak bisa ke mana-mana, tidak bisa beli banyak, keluar pilih-pilih, bahan gitu ya, pilih-pilih media, lalu apa aja yang ada di rumah. Nah, ini kenapa kolase, tentu saja satu karena tekniknya mudah dan ini keduanya bisa dipraktekkan oleh semua umur, mau PAUD gitu ya, mau TK, mau SD, sampai orang dewasa, ini mudah untuk, diaplikasikan. Yang ketiga, medianya bisa beragam, tentu saja mudah didapatkan, seperti tadi yang dibilang Bu Ami ada mix media, ada daun, ada kain, ada kancing, segala macam bisa. Biayanya murah, lalu ya meskipun cenderung relatif murah itu karena memang, bisa menggunakan bahan bekas. Lalu yang kelima, ini pada saat PJJ seperti ini penyampaiannya juga mudah. Mengaplikasikannya tidak perlu keterampilan yang tinggi, begitu loh, Bu Diah. Nah, ini media yang umum kita temui, mungkin bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke, kertas-kertas atau plastik-plastik ini seringlah kita temui ya. Ada dus bekas susu, lalu botol-botol bekas sampo, botol minuman, gelas plastik gitu, sedotan gitu. Dan ini adalah, istilahnya ATK standar yang dimiliki oleh orang tua jika memiliki anak usia PAUD, ini minimal selalu ada gitu ya pewarna, oil pastel. Ini kenapa disebut oil, Krayon ya? karena ya, karena biasanya di dalamnya itu kan mengandung minyak gitu ya. Makanya Mhm. disebut oil pastel atau krayon biasanya yang kita kenal. Ini juga ada kertas bekas seperti ini bisa jadi tekstur, eee, bekas dus lalu dikletekin, maka dia akan punya punya tekstur yang unik gitu ya. Bisa bisa dijiplak ya, kalau misalnya di kuliah kita nyebutnya, teknik cetak tinggi gitu ya. Nah, kalau kita Teknik mah cetak nyebutnya tinggi gampang ya? ajalah, dijiplak aja gitu ya, Bu. Seni Iya, grafis ya, Bu, ya. Nah, heeh. ini ya, lalu ini kenapa ada garpu, karena
kita juga sama, ada juga membuat teknik, kolase yang menggunakan teksturnya itu dibuat tidak langsung nih seperti ini kan teksturnya langsung kelihatan ketika dijiplak gitu, Bu. Tapi ada juga yang Mhm. teksturnya dibuat dengan menggunakan krayon, lalu dikletekin dengan menggunakan, benda tumpul seperti, mmm, garpu atau seperti tusuk gigi apa tusuk sate gitu ya. Mhm. Ini Untuk ada menggores anak ya? ya untuk menggores, Bu, jadi terlihat nampak. Mhm. Kadang-kadang mungkin bagi orang awam, apa-apaan sih digitu ya, padahal mah udah we flat gitu. Mhm. Padahal itu bisa mengeluarkan jenis-jenis tekstur yang berbeda, baik tekstur Mhm. alam maupun buatan gitu. Jadi kan kita membuat tuh dengan cara menggoreskan gitu ya. Ada Mhm. yang seperti tekstur burung, tekstur, bulu misalnya. Iya. Ini ada anak Ini juga usia main 2 sensori ya, Kak Ibe? iya Anak-anak jadi betul, tahu Bu, perabaannya bagaimana seperti apa, permukaan ya kasar, lembut ya. betul, kadang-kadang itu juga kan misalnya dari hal yang paling sederhana misalnya, coba kamu raba rambut kamu dengan baju itu lebih kasar mana, lalu baju dengan tas kamu itu lebih halus mana, lalu dengan karpet, dengan batu, sehingga itu perabaan mungkin jadi stimulasi juga di situ ya, Budi, ya. Mhm. Termasuk ini tekstur kasar dan halus misalnya. Ada juga yang mengenal tekstur dari, spons gitu ya, tempat dianya duduk gitu, alas Mhm. duduk itu juga kan menarik untuk bisa dieksplor gitu. Itu mulai dari pengenalan alat dan bahan yang biasa kita gunakan dan ini, saya jelaskan, kepada para fasilitator yang nanti akan mendampingi anak-anak berkarya. Kalau di kelasnya Bu Ami itu langsung otomatis yang langsung dapat informasi orang tuanya gitu. Nah, kalau Mhm. kami karena mereka adalah notabene, keluarga prasejahtera, lalu mereka sibuk misalnya di, kebun gitu ya, di kebun, di peternakan karena kan mereka tidak bisa libur ya, Bu, kayak ngurus Mhm. sapi gitu kan. Kalau kalau tanaman tidak disiram mati, kita juga kan sayuran pada busuk, Bu, jadi Kita jadi juga jadi nggak dapat sayuran ya ya. iya, mereka Mhm. kan termasuk orang-orang yang sakti untuk bisa mengurus terus kita bisa hidup gitu ya, Bu. Jadi Luar akhirnya, biasa ya. dibantu oleh fasilitator untuk, mengimplementasikan gitu, berkarya, mengelaborasi, bahan-bahan ini menjadi sebuah karya. Mhm. Alhamdulillah ya mereka bersedia ketika berkarya ini belum ada PKM, Bu, Belum pembatasan kegiatan berlaku ya. masyarakat, ya belum berlaku, Bu, gitu. Jadi ini, Ini masih bisa ketemu memang ya. betul, masih bisa ketemu. Ini biasanya programnya sebulan sekali, di Sabtu atau di Minggu gitu. Dan mereka tuh Mhm. antusiasnya luar biasa karena kegiatannya berbeda dari pertemuan-pertemuan dengan gurunya. Jadi ketika misalnya ada kegiatan yang, sifatnya khusus, art class aja bersama 3AO, tuh respect-nya luar biasa. Dari mulai anak usia 2 apa 3 tahun hingga yang SMP kelas 1 gitu, itu satu mereka menjadi satu ini gitu, satu kelas besar gitu dan orang tuanya support gitu, karena jadi ada kegiatan yang lebih beragam gitu ya. Lalu ini termasuk ini salah satunya adalah Sofi umurnya berapa tahunnya ini dari Madrasah Alam Cibolang juga, membawa alat, media itu bekas sosis ya, Bu, ya, yang mungkin kebetulan ada di rumahnya, kurang menarik sehingga nanti akan direspon seperti apa. Nah berikutnya, ini juga yang menjadi, apa ya, menjadi bukan kendala, kadang-kadang ketika bahan sudah ada, guru dan orang tua tuh, kalau misalnya guru biasanya ada terkait dengan tema atau materi. Tapi ketika orang tua di rumah yang awam atau yang tidak terbiasa, berkarya, itu kalau punya bahan kan selalu, "Ah, dibuanglah udah buat apa, nanti banyak nyamuk, terus nanti ngedatangin, cucunguk teh apa ya, Bu, coro." Udah dibuang aja gitu. Nah, lalu apa nih idenya gitu? Itu yang paling paling mendasar gitu, buat apa ya kalau udah ada barang-barang gini, padahal sebetulnya di kegiatan kami itu sampah semuanya bisa dieksplor gitu. Seperti apa, bagaimana pengolahan ide dan penghantarnya,
Nah, ini dibagi menjadi 2, Bu. Yang pertama yang, paling mudah adalah memberikan tema tertentu. Apakah itu, binatang, darat, laut, udara, atau flora dan fauna yang paling sederhana, itu yang paling mudah bisa visualkan gitu. Atau yang kedua, mereka merespon media yang ada. Ini tingkat kesulitannya berbeda, Bu. Ketika memberikan tema tertentu dengan dengan merespon media yang ada. Karena kalau merespon itu ada trigger-nya gitu. Ini diapain ya? Dengan bentuk ini seperti apa jadinya? Butuhnya apa gitu. Ini ada beberapa foto dokumentasi hasil dari kegiatan bagaimana kolase diterapkan di, media yang, bahan-bahan daur ulang begitu ya. Oke, ini ada Ataya, 6,4 tahun dari TK Kurota Ayun, ini fasilitatornya yang membantu bagaimana, mengelaborasi, karya tersebut dengan teknik kolase dari bahan bekas ini dus, lalu digunting, terus ketika diberikan tema, mereka mau mau buat apa, itu hal yang paling dekat biasanya bisa bisa diutarakan oleh anak dan punya pengalaman Mmm, visual bahwa ini mendekati dengan bentuk memanjang seperti ini, lalu ditambahkan wajahnya seperti ini, akan jadi dilengkapi apakah? dengan kaki-kaki yang seperti ini, ekornya seperti ini, maka dia menyebutkannya benda ini adalah monster. Ya, terlepas dari itu jadi monster apa, atau misalnya gurunya teh, "Ini kakinya teh kenapa di sini kecil, harusnya ini terbalik." Padahal berikan saja, keleluasaan untuk anak tersebut memberikan alasan. Karena sebetulnya kalau yang saya tahu, ini idenya adalah dari, eee, dinosaurus, dari T-rex. Jadi Oh, kaki depannya kan lebih kecil ya, Bu, mhm. meskipun dia Sebelumnya tambahkan dia baca buku atau dengar nah, cerita tentang iya, dinosaurus ya, Kak Ibe? betul betul. Sementara Mhm. misalnya gurunya begitu sangat realis, kalau dinosaurus mah harusnya seperti ini misalnya gitu. Padahal biarkan saja karena itu ya ya Harus sudah proporsional ya? iya begitu. Jadi sebetulnya yang riweuh itu orang dewasa, Bu, gitu. Punya ekspektasi yang punya ekspektasi yang tinggi gitu. Gambar tuh harus Terus harus bagus, harus harus bagus, cantik, harus betul, harus indah ya? rapi, Bu, begitu, Bu. Aduh, ya seperti kemarin saya menonton yang mainan tuh tradisional, kalau Mhm. anak-anak biasanya anak kena tengkar karena mainan udah berapa menit juga udah salaman gitu. Tapi orang Orang dewasa udah tuanya yang bertahun-tahun nggak keterusan ya? dimaafin gitu kan ya. Cak Mus gitu ya, saya nonton Cak Mus tuh. Oke, Mhm. begitupun dengan anak-anak, karena kita tuh terlalu punya ekspektasi, "Kamu mah nggak rapi, kenapa ini kakinya begitu? Ini kan mulutnya nggak gini." Aduh, kasihan banget ya gitu, seperti di kelasnya Ibu Ami kan begitu, bebas aja anaknya gitu. Ya, Karena kan sebetulnya bagi anak adalah proses, bukan proses hasil. berkaryanya ya? Oke. Betul, kadang yang hewir itu adalah orang tuanya, orang dewasanya gitu. Jadi barangkali kalau Nah, ibu ini yang pendengar di Sahabat Luar Biasa yang menonton saat ini, insya Allah sih kayaknya keren-keren ya, Bu, dia. enggak hewir-hewir ya, enggak ya, di sini mah Hewir baik-baik. hewir. Iya, ini ini bagaimana buku cerita juga menginspirasi dari, karya anak tersebut, sehingga dia punya punya konten dulu ya sebelumnya gitu. Nah, Iya. kalau ini berbeda lagi Bu Dia, yang, 2 karya ini adalah perwakilan dari Sekolah Madrasah Alam Cibolang. Mhm. Ada Linduh 6 tahun, dia kupu-kupu, lalu ada Nuraini ini dia bunga, Nah, Nuraini mah yang lingkungan ini, Nuraini dia iya itu ya, yang tadi nah yang tempat nah ini tinggalnya kalau petani Naila ya? bunga Oh gitu Naila ya? Naila, Naila ini ibunya adalah, petani bunga Bu Dia. Mmm, Nah, petani bunga. Jadi, bagaimana lingkungan itu begitu sangat menginspirasi dalam proses berkarya anak. Kenapa dia bunga? Karena kesehariannya dia melihat itu di hadapan, di halamannya, orang tuanya bekerja itu, terus, eee, banyak-banyak bersentuhan dengan, persiapan, dari mulai dia, menyemai hingga manen, itu dia mhm. mengikuti gitu ya. Jadi, ketika ketika dikasih media ini,
dia tuh langsung otomatis, "Saya pilih ini mau jadi bunga," gitu. Mmm. Nah, ini juga sama, ini, Madrasah Alam Cibolang juga, dia gambar kupu-kupu, sama juga dia, eee, ibu bapaknya bekerja sebagai petani, eee, petani bunga. Lalu ini adalah, dari Batu Jajar Community Care, ini Nuraini 6 tahun, di sana termasuk wilayah yang suburban, banyak keluarga prasejahtera. Ini yang menjadi fasilitator Bu Dia adalah anak-anak asuh, Mmm, usia SMK kelas 10. Mereka kakak-kakaknya seminggu ya? betul, jadi seminggu 2 kali mereka memberikan kegiatan art and craft, Mmm. kepada hampir 25 sampai 30 anak-anak di ruang, garasi. Jadi sewa satu garasi 300.000 per bulan, ada, perpustakaan perpustakaan ini, dan di sana adalah tempat ruang belajar yang kondusif, baik untuk anak asuh maupun, seminggu 2 kali mengajak anak-anak ini untuk berkarya. Dan Mhm. ya keren lah mereka usia SMK sudah senang banget untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat gitu, jadi fasilitator gitu. Mmm. Yang Iya. jauh sekali kalau bisa dilihat dari ilmunya bagaimana guru PAUD gitu. Jadi mereka punya treatment yang harus banyak, tapi semangatnya luar biasa itu yang saya hargai gitu ya. Terus bagaimana mereka, bayangkan aja anak kelas 10 gitu, terus ngajak anak-anak TK berkarya, ya kurang lebih hasilnya seperti ini gitu ya, not bad lah Mmm. gitu. Salut Siapa ini dulu buat dong? Ibu asuhnya ya? maksudnya fight gitu ya. Oke. Nah, ini berikutnya juga sama, terlihat ya ini namanya Ujang Padil. Nah, Mmm. dia Sunda gambarinnya banget nih, Spider orang Sunda iya, ya? ini Ujang Padil. Ini pasti bukan dari Medan ya. Ada ada Bukan dari Aulia Medan ya, ini dari dari bukan Sunda, dari dari Medan, Ujang Padil ya, khas ini sekali bikin ya apa ini. nih Ujang Padil? Nah, Ujang Padil dia ini, gambar Spiderman. Ini dia Mmm. terinspirasi dari balon-balon yang suka dijual di tempat hajatan. Kalau di sana kan selalu kalau ada hajatan teh jual langsung ya rame gitu ya. Tiba-tiba Banyak banyak yang jualan. ya yang balon yang ngapung-ngapung gitulah, itu teh ada lumayan ya Iya, sepuluh balon mah ribuan. ngapung Bu Ibey. Kalau dilepas Abdi talinya. ya abdi ge balon tapi teu ngapung-ngapung ya, saking gendutna Mas Nuni, ngabeyeyek gitu. Nah ini, Lebih ke ini tokoh Ujang kartun Padil ya? jadi kan ketika sama misalnya kalau kalau Bu Ami itu kan, menginspirasi karya ini silakan dibuat menjadi, apa, perkawinan perkawinan, elaborasi dari berbagai binatang, misalnya tadi ada yang ekornya, burung, badannya harimau, terus wajahnya badak gitu kan, dia Mhm. mampu mengidentifikasi tiap-tiap, Bagian binatang. tubuh Iya, binatang. tapi ketika anak yang di Batu Jajar ini diberikan, satu, stimulasi, di-encourage, "Kalian akan buat apa dengan teknik seperti ini?" Ternyata yang paling dekat dengan mereka adalah tokoh-tokoh kartun, dan itu visualnya sangat sangat bermakna, sangat, punya punya memori yang sangat bagus buat di anak-anak, sehingga bentuknya pun dia paham. Kalau si Mhm. Spiderman ieuna biru, lalu ada kepalanya dan matanya seperti ini, dan dia Mhm. buat wajahnya khusus seperti ini. Tapi Hasil kalau pengamatan Aulia dari lingkungan sekitar dia ya? betul betul, Bu, karena di sana tidak, petani bukan, nelayan juga bukan gitu. Jadi Mhm. mereka memang, lebih banyak orang tuanya yang kerjanya serabutan begitu, Dan lebih banyak apa yang ya, hajatan, jadi lebih banyak balon, bukan ya? jadi lebih Nggak banyak boleh yang sekarang ngajak mah hajatan dulu, stop dulu ya. iya, hajatannya, ini Bu, di-online kan, Bu. Drive thru. Live streaming, Bu. Termasuk iya, Bu, Hello Kitty-nya, aduh, Ya. Hello Kitty ya. Jadi seperti ini Hello Kitty, kumisnya tegas sekalinya itu kebayang kalau diginiin gitu ya kan. Mmm. Ini terima kasih nih buat Dia percaya teman-teman diri di banget ya untuk narik garis iya, lurusnya ya. betul betul, karena mungkin secara keterampilan motoriknya sudah lebih bagus, Bu, mengguntingnya ya, karena Mhm. Aulia ini 7 tahun, dia udah SD. Lalu berikutnya ini, nah ini yang menarik adalah,
bagaimana Aksan mengelaborasi ketika diberi satu media. Nah, ibunya ini memberi, ada, "Aksan ayo kita cari ada apa?" Misalnya dapat dus gitu. "Aksan mau dibuat apa?" "Wadah pensil." Nah, wadah pensilnya bentuknya apa? Ketika saya tanya ke orang tuanya, "Bu, maaf ini dikasih judulnya apa?" "Pedofil." "Kenapa Bu pedofil itu?" Ibu tahu nggak? Maaf, ternyata Bu Diah, orang tuanya juga tidak tahu kalau itu ternyata terinspirasi dari buku cerita dinosaurus dan judulnya adalah Pterodactyl. Nah, kenapa ini ternyata Itu ya maaf Bu, kosakata saya juga baru Kak Ibey. maaf Bu, saya juga baru tahu Bu, kalau itu teh dinosaurus. Nah, karena ibunya tidak waktu itu kan ibunya juga tidak PAUD dan tidak baca buku cerita anaknya gitu. Sementara anaknya membaca buku-buku, dinosaurus itu kan menarik ya, ilustrasinya bagus gitu, Iya. gambar-gambarnya begitu sangat imajinatif gitu ya. Lalu menunjukkan apa yang menjadi ciri bahwa itu adalah pterodaktil. Lalu dia menunjukkan, ini Mhm, kepalanya, oh iya bener, ini di hidungnya kan dia memang agak mancung gitu. Lalu mhm. kenapa tidak ada sayapnya? Karena pterodaktil itu kan sejenis Pteranodon, Bu. Nah, Ibu juga tahu nggak, Bu, Apa Pteranodon, tuh? Bu? Saya Ibu taunya, taunya ya Oskadon. Stegosaurus gitu kan, ada Taunya T-rex dinosaurus, T-rex, kan, yang umum-umum aja Kak Ibey. iya, eee, apa ya, di lagunya di itu lupa lagi tuh. Tapi ternyata dia tidak mampu bagaimana mengelaborasi, sayapnya lagi sembunyi, nggak tahu kurang bahan gitu ya. Pokoknya dia Heeh, menggambarkan bahwa ini adalah pterodaktil dan ini adalah, eee apa, bagian dari congornya gitu ya, ininya, hidungnya, ini kepalanya gitu. Terus mhm, ini jadi wadah, pensil, jadi wadah, alat tulisnya dia supaya tidak, apa ya, pabalatak teh apa Bu Diah? Eee, berantakan Kak Ibey. iya berantakan gitu. Jadi ini dari teknik kolase diaplikasikan menjadi benda terapan ya? Dia buat Betul, menjadi jadi alat jadi wadah jadi untuk menyimpan barang ya? betul, jadi biar kepake dan mereka akan proud gitu kan hasil karyanya akan digunakan bisa lebih punya penghargaan dengan apa Mhm, yang dia buat meskipun kata neneknya atau bapaknya, "Aduh ini sampah lah," gitu ya. Tapi kan mmm, tetap itu bagaimana kita juga punya penghargaan terhadap karya tersebut disimpan di mejanya. mhm. Menyimpan benda-benda ini ada di apa, di ininya, di tempat si hasil karyanya gitu. Dia lebih punya menghargai gitu, berkesan karena dia yang membuat gitu kan. Nah, berikutnya ini ada dari, Shakira ini dari TK Kuratayun juga, bagaimana media media, apa, yang ada yaitu bekas susu, itu karena dia besar, susunya yang berapa gram gitu dipotong jadi 2 lalu ditempelkan menjadi badan kucing gitu. Itu dibantu dielaborasi bersama fasilitatornya, ada ibu gurunya, eee, ini ada kakinya, lalu badannya bontol-bontol seperti ini, dibuat polkadot, ekornya, lalu ini juga kepalanya, eee, ada tanda biasanya kucing berwarna hitam gitu ya, kumisnya juga ada, telinga, hidung, dan matanya ini, lengkap sehingga mampu mengidentifikasi bagaimana, eee, apa, Sakila apa Syakira ini, mampu mengelaborasi dan keterampilannya, motorik halusnya mampu mengelaborasi dari ide sampai jadi gitu ya. Berikutnya, nah ini yang menarik adalah ketika ini namanya Azam, umurnya 6 tahun. Ketika Uminya ini, memotivasi Azam untuk berkarya dengan kertas yang sudah bertekstur untuk dijadikan kolase dan, ada botol, kalau Azam ini karena ya kalau ya lain-lain ya, jadi bagaimana kalau Azam ini justru ketika ada kertas dan botol, aku mau buat kado aja buat Kakak Hana. Betapa Kakak Hana itu adore banget lah gitu, Azam tuh
udah main Mhm. sama-sama dengan Kakak Hana, jajan sama Kakak Hana gitu. Jadi Mhm. ternyata dia buat kado untuk Kakak Hana. Jadi menurut Lupa saya mah urusan kolasenya, tapi dia iya, punya jadi kolasenya hanya hanya menjadi, latihan teksturnya aja, tapi akhirnya mhm, dibentuk ini, aku mau jadi ini saja gitu. Dan sederhana gitu, jadi tidak perlu ribet untuk menjadi apa, lalu harus digimanain gitu ya, dengan harus mhm. menggunting, menempel dan seterusnya. Bagi Nggak dia dimarahin sama kakak fasilitatornya, "Kamu lagi bikin jika kolase kenapa jadi bikin bungkus kado?" Gitu, enggak ya, Kak Ibe, ya? iya ya, nggak usah juga gitu. Toh yang penting kan prosesnya. Bagaimana anak sudah ada self drive untuk mengerjakan ini juga kan luar biasa ya, Bu Diah, ya, gitu. Terus, Mhm. eee, ini kan ada wujudnya gitu, bukan berarti dia tidak jadi apa-apa gitu. Dan dia happy-happy aja gitu. Yang nggak happy mah yang menyuruh kudu jadi sesuatunya teh gitunya, "Ih, Harus gagal jadi deh." kolase. Padahal kan anaknya fine-fine aja gitu. Heeh. Terlalu banyak Kita juga tuntutan ngelihatnya gitu. sekarang happy-happy aja ya. Iya, oh azannya asik-asik aja dan yang bikin bete adalah karena uminya gitu. Hmm. Umi tuh kan pengennya azan bisa bikinnya jadi gini 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 gitu. Ya itu Umi aja yang buat gitu kan. Aiza mau buat buat ini untuk Kakak Hana gitu kan. Itu bisa jadi hadiah gitu kan. Nggak kebayang ini kan idenya jadi mainstream ya gitu. Tidak Iya, mainstream gitu. Justru yang tadinya akan menjadi apalah gitu ya, wadah apa gitu. dia beda Ternyata sendiri ya, iya, jadi beda sendiri. Ini cikal oh ya bakal anak Masya Allah, kreatif nih ya, Kak Ibe. iya, karena ini bapaknya seniman juga, ini Kakak Ian ya, Oh, ini perlu oh. nah ini, apa, reviewnya barangkali Ibu Bapak nanti apa yang sudah saya kerjakan, bagaimana ketika, benda tersebut dielaborasi yang paling sederhana adalah, Ibu mengantarkannya tentu dengan komunikasi positif. Keduanya harus saling bersedia, ada bonding ibu dan anak, lalu, ya di sekolah, ibu 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 guru dan anak-anaknya yang pertama adalah, tema tertentu bisa mengamati dari lingkungan sekitar, yang paling sederhana kan ini, flora dan Mhm, fauna. Apabila tidak ada juga, apa sih yang menjadi kesukaan atau sesuatu yang paling dekat dengan anak? Biasanya kan mainan, ada tokoh kartun misalnya, atau misalnya kalau anak saya lebih senang makan, mungkin dia akan mengelaborasinya jadi benda, apakah jadi ayam geprek gitu ya, ataukah jadi yogurt gitu. Ya nggak tahu ya. Kadang kan anaknya jadi di luar ekspektasi kita ya, Bud, ya, ketika iya. kita betul memberikan ruang yang positif untuk mereka gitu. Lalu seperti tadi Azam buat kan, membuat untuk orang yang paling disayang gitu kan jadi kado gitu ya. Terus, tokoh kartun, binatang peliharaan, dan saya kira tadi itu kucing karena dia, di rumahnya, punya kucing, peliharaannya juga kucing gitu ya, atau sesuai dengan kebutuhan. Apakah mau jadi hiasan, atau wadah, atau hadiah, misalnya gitu. Mhm. Lalu yang keempat, seperti yang tadi Aksan, dia idenya dari buku cerita gitu. Ataya juga idenya dari buku cerita tentang dinosaur gitu. Biasanya itu kalau yang temanya dinosaur tuh, cowok banget gitu yang idenya. Mmm. Yang kalau cewek-cewek tuh yang feminin, bunga, kupu-kupu, sangat gendernya terlihat banget gitu ya, gitu. Terus, nah bagaimana merespon media yang ada, mengamati bentuk media utamanya, kalau botol panjang, terus ada tutupnya ini mau jadi apa, dus bekas, Mhm. kotak, yang besar atau yang kecil nanti mau jadi apa. Lalu mengaitkan bentuk benda tersebut mengaitkan bentuk dengan benda tersebut. Ini kalau misalnya, eee, apa, botol lebih enaknya nanti dibuat apakah di tengahnya dilubangi, atau misalnya tutupnya dihilangkan, atau tengahnya disobek gitu kan, itu macam-macam juga. Termasuk dus, apakah mau dipotong jadi segitiga, apakah di atasnya aja yang dipotong, itu macam-macam banget gitu. Sebetulnya tinggal keberanian aja, karena kita terbiasa itu sudah sangat menjadi misalnya kalau gelas itu hanya untuk dipakai untuk Buat minum gitu. minum. Ya, jadi tidak membiasakan untuk bisa liar, jadi terkungkung.
kalau gelas hanya untuk dipakai minum, padahal ketika dieksplor lebih bisa apa ya, banyak sekali gitu ide yang keluar Mhm. hanya dari gelas gitu. Iya. Terus lalu memberikan atau semacam problem solving tadi ya, memberikan kata-kata pemantik, bagaimana caranya bisa pergi ke bulan dengan botol. Maksudnya mah Mmm. supaya anaknya, oh ya jadi ini, jadi, apa, jet misalnya jadi roket gitu. Lalu Mhm. bagaimana supaya Bukan tempat kerja kalian bukan ini ya, gelasnya Nini Anteh bukan ya? iya, eta mah nya Harry Potter, supaya Harry Potter. Harry Terus Potter, Harry oke. Potter, Ya, ketika eee anak direspon seperti itu gimana Kak Yube? Apa yang mereka buat? iya, ada juga memang yang ini, Bu Diah, dan kadang-kadang idenya memang memang suka nyeleneh juga ya kalau terbiasa mereka dibiasakan untuk diajak, apa, terbuka begitu. Karena kan selama ini, ya itu berkaitan kayak dengan program sekolah penggerak ya, tidak terbiasa anak dihargai, lalu tidak terbiasa untuk dibawa untuk diskusi gitu, Mhm. ada keberanian untuk mengungkapkan, itu kan butuh proses gitu, sampai anak mampu mengutarakan, idenya dengan lengkap misalnya gitu. Tapi memang harusnya memang sejak awal, dari umur yang paling dini sekalipun gitu. Dan orang tuanya juga paham bahwa ini adalah, paham dan sadar bahwa ini adalah sebuah proses gitu. Jadi jangan cepet-cepet nge-judge dulu gitu, dan jangan apa ya, suka rusuh gitu, apa-apa juga udah langsung pengen gitu, "Ayo kita buat roket," udah langsung gitu. Kan nggak Mhm. rame ya gitu. Jadi Iya ya. anaknya udah langsung, "Oh ya, berarti botol untuk roket." Kan tidak seperti itu, padahal ternyata bisa bisa ada ide yang lain, aku hanya bikin tabung oksigennya saja misalnya, Mhm. atau aku akan membuatkan ini hanya untuk makanan yang dibawa ke angkasa, atau dan seterusnya ide-idenya bisa bisa menarik gitu. Bisa Terus berkembang ya bagaimana kalau kita bisa, mensimulasinya ya. betul, Bu Diah. Dan itu tuh sebetulnya asik karena kita punya banyak ide dari dialog dengan anak-anak seperti itu. Yang tidak kita tidak sangka-sangka gitu, tidak ada ekspektasi apa, Unik ya mereka tuh, idenya mmm, kadang di luar perkiraan. iya, eee, jadi kangen ya kalau kalau dengan anak-anak seperti itu tuh karena menarik kalau kalau di tatap maya teh tidak bisa tersentuh gitu kan kalau misalnya, Mhm. Terus gimana sekarang Kak Ibe? apa, Halo? tatap muka Selama pandemik ini nggak bisa saya hilang, tatap muka, ya hilang-hilang, timbul tenggelam, Kak Ibe sekarang sudah muncul lagi, nge-freeze nih. saya freeze, halo Iya halo? suaranya. Ada, Oke. Ya, ada. jadi ini Bu Dia juga bagaimana kalau misalnya pensilnya nggak berantakan, hal-hal kecil yang bisa diselesaikan, secara sederhana di rumah. Bagaimana Mhm. supaya kertas nggak berantakan, ayo kita bikin wadahnya. Dari apa wadahnya, ayo kita cari. Gimana caranya, ayo kita cari tahu bagaimana caranya supaya nggak berantakan, lalu disimpan di mana, itu kan terbiasa apa-apa dikomunikasikan gitu. Bagaimana Mhm. kalau habis dicuci si masker itu nggak berantakan, nggak ditaruh di mana aja misalnya. Jadi ketika kita mau keluar udah pasti, oh naruh masker tuh di sini, kalau mau keluar maskernya udah langsung dipakai dekat dengan pintu misalnya seperti itu. Gitu, Mhm. ada wadah yang khusus karena kan kita jadi dengan pandemi ini jadi dibuat lebih apik gitu ya. Itu Mhm. hal-hal yang paling sederhana bisa dikomunikasikan dengan anak, sehubungan dengan ide bagaimana merespon media yang ada di rumah. Itu Mhm. Bu Diah, lalu Jadi nah kalau KIB sekarang instruksi atau kegiatannya ini secara selama pandemi ini dilakukan seperti apa? Kan kalau kemarin itu contoh kegiatan betul, ketika belum berlaku untuk apa, pembatasan, bertemu secara langsung ya? ya. Jadi semacam memberikan pelatihan kepada, ini, gurunya atau fasilitatornya gitu. Kayak misalnya ke anak asuh, itu juga sama ada yang lewat WA, ada yang video call, termasuk di Madrasah Rang Cibolang juga seperti itu. Kecuali misalnya yang mampu, lewat Google Meet, perangkatnya, ini, perangkatnya bisa, cuman satu aja misalnya, sayanya tetap di rumah. Terus nanti di sekolahnya buka Google Meet, lalu berkegiatan bersama-sama. Seperti itu kalau yang sekarang dilakukan, Bu Dia.
Nanti kalau di misalnya kalau untuk saya ngasih tahu ke fasilitatornya, nanti fasilitator biasanya ngasih tahu juga ada 3 orang atau 5 orang, mereka bikin satu kelompok lagi di ininya, di tempat semacam tempat pengajian gitulah, ada ruangan lagi yang Oke. khusus untuk kegiatan atau di rumahnya siapa gitu, di halamannya gitu. Yang dilakukan seperti itu ya, tapi memang sebelum yang, PKM ini berlaku ya gitu. Kalau yang sekarang kita benar-benar tiarap dulu aja sampai tanggal 20 Tiarap ya, gitu. tapi masih tetap komunikasi secara daring ya, Betul, dengan masih masih. anak-anak? Betul, karena mereka juga kan sedang persiapan nanti untuk tahun ajaran baru, ini juga mereka perlu pengayaan, bagaimana memotivasi juga para gurunya bahwa ini menarik, hal apa saja yang nanti akan bisa dilakukan selama kegiatan, tahun ajaran baru, persiapannya seperti apa, lalu media-media yang perlu dibutuhkan, nanti misalnya saya kirim majalah-majalah bekas gitu, ada yang sudah digunting-gunting gitu. Terus, termasuk ATK-ATK juga ada yang dibantu, oil pastel yang seperti itu kami kirim untuk biasanya dapat bantuan dari para donatur. Begitu Bu Dia kalau yang di sekolah-sekolah bukan sekolah ya, di klub-klub gitulah, di art club-nya Tapi di Batu Jajar maupun yang di Cibolang gitu. oke. Itu Bu Dia. Nah ini ada refleksi juga bagaimana kalau guru dan orang tua teknik yang sederhana namun ada pengembangan ide, lalu bagi anak tentu saja ini kreativitas yang disebut dengan elaborasi dari mulai ide hingga bentuk jadi diwujudkan. Bagaimana mengasah imajinasi seperti tadi yang di karya-karya Aksan atau karyanya anak-anak dari buku cerita gitu ya. Bagaimana membentuk menjadi 3 dimensi gitu kan itu lebih lebih tingkat yang lebih tinggi lagi gitu untuk karya 3D. Lalu yang penting adalah proses bukan hasil karena, mereka juga, kemampuan mengidentifikasi lingkungan, bentuk, dan detail sehingga menambah kepekaan rasa, kemampuan visual literasi, dan kosarupa. Ini juga ada beberapa galeri-galeri, hasil-hasil karya dari, Art Class 3AO bersama fasilitator ini jauh sebelum negara api menyerang bumi, Bu Diah. Ini Negara api corona ya? iya, negara api menyerang bumi, display di Aula Madrasah Alam Cibolang menggunakan teknik kolase. Ini kolaborasi dengan anak-anak, nyobek-nyobek kertas kado bekas, ditempel-tempel menjadi display, dan ini tempatnya tinggi sekali, ini hampir 4 meter lebih. Ini kita pasang di sini dan ini huge, keren banget gitu. Ini ada yang pakai finger painting, lalu dikeringkan, digunting, lalu kita tempel-tempel di sini. Ini hasil, dokumentasi dan karya anak-anak, galeri-galerinya di sini, kita sebulan sekali berkegiatan di sini, dan kita mengevaluasi serius medianya apa, siapa nanti bagian foto, dan seterusnya. Wow. Lalu, ini Bu Dia yang menarik adalah ibu guru ini adalah mereka mengajar di pos PAUD di daerah-daerah yang terpencil. Mereka datang ke acara ini sebelum mereka mereka hampir persiapannya dari pukul 2 dini hari Wow, sebelum sholat subuh mereka sudah pergi. hah? Jadi betul, ini setelah namanya daerah Rongga di ujung perbatasan dengan Cianjur Selatan. Ibu-ibu ini begitu semangat luar biasa menyewa satu minibus untuk bisa pergi dan datang ke acara ini tepat pukul 8 mereka sudah ada di sini. Sholat subuhnya di Wah, pertengahan, di masjid yang sudah dipilih di tengah perjalanan, sehingga wah luar biasa. betul, 7:30 mereka sudah standby di sini. Jadi mereka bawa Mau timbel lihat kumplit. karya anak-anaknya ya? Ya, dan mereka ini belajar, ini kan ibu guru pos PAUD, mereka kan Oh, notabene bukan basic-nya adalah ibu rumah tangga dan mhm. mereka tidak mengenyam pendidikan PGTK.
Iya. Mereka basic-nya adalah rata-rata SMA atau SMP, Oh, tapi mereka semangat luar belajarnya biasa luar Bang. biasa ya, dari jam 2 Dan dini hari sudah betul, berangkat. dan pos PAUD-nya itu Bu Diah, ada yang di dapur mereka. Jadi saya Mhm, datang ke sana itu untuk nyampe ke kecamatan aja gitu ya, itu mhm. hampir menghabiskan 100.000, aduh kasihan banget. Luar Oh, biasa 100.000 di sana karena, be be sangat berbatu sekali gitu ya, kalau jalan itu lama gitu. Jadi ini pakai sampai ya ke kain sana Bu. KIB ya? Iya betul Bu Diah, ini saya masih pengen ke sana lagi tapi, keburu pandemi kan, tempatnya luar biasa, bagus banget. Bagus Mmm. buat video klip azan. Terus karena beneran Bu Diah, jadi itu ada gunung, terus ada air yang mengalir, sungai, terus sawah-sawah berundak-undak, aduh luar biasa sekali, mantap. Heeh. Jadi Ini yang ibu-ibu dari pos PAUD pakai ini datang ke sini untuk, betul. belajar Mudah-mudahan ada dan yang menonton melihat. ya ini, Mhm. mudah-mudahan ada yang menonton, dari Rongga ini, mereka difasilitasi kegiatan ini, ada CSR yang bersedia ini seharian penuh Bu Diah ini kegiatannya, dan mereka untuk Salah dibekali satunya melihat galeri-galeri karya dan dibekali ilmu untuk bagaimana mereka nanti melakukan aktivitas ini di tempat mereka, begitu Kak Ibe? betul betul begitu Bu Diah. Ini Mmm. mereka bawa bahan-bahan sendiri dari rumahnya. Ini kain Oh, ini kain, ini kolase juga sama, mhm, seperti yang tadi Bu Ami cerita ada Fabricolise gitu ya. mhm. Nah ini juga sama, ini pakai, eee, bekas ini, Karakas tuh apa ya, pisang, Heeh, pelepah pisang Bu Diah. pelepah pisang. Dan dulu kami begitu sangat akrab ya dengan pelepah pisang ketika masa Bisa daur yang ulang. sudah kering ya? Pelepah pisang Bu Diah ini, jadi terus Mhm. daun-daun kering gitu ya. Ini Oh, iya. hasil-hasil dari ini terus ini ada kain yang memang kain Ini batiknya tuh ini hasil begini karya gitu. anak-anak atau ibu pos Bukan, PAUD ini yang ibu gurunya Bu Diah. oh, bu Ini hasil gurunya. karya Ini hasil karya ibu Keren gurunya, keren. artinya mereka kan diperkenalkan secara teknik, bagaimana Mhm. elaborasi idenya, lalu menyampaikan, "Ibu nanti ngajarin ini, bagaimana menghantarkannya kepada anak-anak. Ini karya Mhm. kolaborasi, Ibu nanti ngajarnya seperti apa. Ayo dijelaskan," seperti itu Bu Diah. Mereka Mmm, bagaimana cara mengajar begitu, micro iya, teaching-nya gitu ya. bukan hanya sekedar bagaimana cara membuat kolase ya, Kak Ibe, Nah, ya? bukan seperti itu. Jadi Mmm, memang, pembelajarannya ini, padat gitu. Bagaimana mhm, cara bermain dengan anak, terus mhm, mengenalkan, macem-macem gitu. Jadi full, makanya mereka datang dari subuh sampai sore sekitar pukul 5 itu sampai mmm. rumah mereka sudah malam dan langsung subuh lagi. Pergi Sudah subuh pulang subuh ya? seperti Bang Thoib itu. Itu lebaran Kak Ibe kalau ke Bang Thoib. Wah, luar biasa ya apresiasi buat ibu-ibu yang, Ini juga sama Bu Diah, mau ya terus belajar, mhm. betul, Ini ini juga juga sama sama hasil masih karya bu ya gurunya? karya-karya ibu-ibu yang barusan dari POSPAUD tersebut. Nah, Mhm, ini Bu Diah, kalau tadi ke Bu Ami itu bagaimana karya seniman menginspirasi untuk karya kolase kepada anak-anak. Ini dari mhm, teman-teman yang diinisiasi oleh, Galeri S14, Ibu mmm, Hera dan Bapak Ucok. Ini mhm, bersama rekan-rekan dari mahasiswa seni rupa UPI, ini melakukan aksi nyata bagaimana berkarya kolase bersama masyarakat di daerah, Bandung, di, apa namanya tuh, Cikapundung, Bu Diah. Ini di Cikapundung wah ada yang namanya Kampung Kolase. wah, Jadi mereka betul, sangat luar mereka biasa yang tinggal di Bandung main ke sana ya? Ada iya, kampung kolase khusus di ada Cikapundung. kampung Nanti di setelah pandemi berakhir ya? Kampung Kolase ini jadi mereka karena ternyata kalau diberikan, apa ya, "Ayo Bu kita berkarya, ini bahannya Ibu kita gunting-gunting lalu Ibu boleh tempel." Aduh itu nggak mau berhenti, mereka sampai mau, semangat banget ngambil majalah, terus mereka gunting-gunting, terus mereka khusus pengen ditempel si kolasenya yang seperti ini dan mereka bebas kan, tidak ada pembatasan, "Ibu nggak boleh gini ya, kalau ini kan jadinya, kurang bagus, harus begini harus" nggak ada. Jadi mereka dengan, sukarela mau menghias dinding tembok rumahnya hingga ke dalam itu secara sukarela.
Dan ini juga bagaimana aksi nyata seniman itu tidak ada di, tidak hanya di bagian atas saja ya, tapi mereka langsung turun terjun, kolaborasi dengan masyarakat, dan ini menjadi bagian yang, ya aksi nyata lah, keren gitu ya, bersama-sama berkolaborasi, mahasiswa, seniman, akhirnya ini jadi kampung kolase. Itu Bu, ini barangkali sedikit informasi aja dari bagaimana kolase ini, kalau tadi seniman menginspirasi, kalau ini seniman berkolaborasi langsung, seniman Australia ini Bu. Hmm. Itu saja Oh, barangkali Bu Diah, paparan dari saya tentang kolase, bagaimana kegiatan dan aktivitasnya dari Art Class 3AO. Terima kasih Bu Diah, barangkali itu saja yang saya sampaikan. Bu Ami, Oke. kegiatan kolase adalah kegiatan yang sangat menarik bagi anak, apalagi liburan saat pandemi. Adakah trik agar anak-anak tidak mudah menyerah ketika hasil kolasenya tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya? Pernah nggak ada kasus begini, Kak Ami? Pernah banget, Kak. Jadi anak-anak itu kan dia punya apa sih? Dia punya perasaan perfeksionis gitu ya. Jadi mereka juga punya ekspektasi kan. Misalnya aku pengen bikin misalnya aku mau bikin apa ya, planet misalnya, planet bumi, tapi ternyata apa namanya, yang dia bikin ternyata bukan planet bumi gitu, tidak sesuai dengan yang dia mau. Itu banyak gitu, bahkan apa sih, anakku sendiri pun sering banget kayak gitu kan. Jadinya Terus gimana itu? kecewa kayak gitu. Nah, kita sih sebagai orang tua, pertama harus kasih semangat ya. Jadi maksudnya, dan kasih semangat tuh kita kasih tahu bahwa apa sih, berkarya itu ada prosesnya. Terus kita kasih semangat untuk yuk coba lagi gitu, kayak gitu-gitu. Bahkan di beberapa, nah ini makanya kenapa apa sih, literasi itu penting ya dalam berkarya seni. Jadi kita bisa mengambil contoh dari spirit para seniman yang sudah yang sudah lama berkarya gitu, Kak. Jadi misalnya kalau misalnya contohnya nih, misalnya anak saya merasa tidak puas dengan karyanya, terus aku ingetin, inget nggak dulu misalnya Van Gogh misalnya, atau siapa gitu ya, dulu juga dia merasa kecewa dengan karyanya, tidak percaya diri, tapi apa yang dia lakukan? Dia terus mencoba. Bahkan kadang-kadang di karya yang tidak sesuai ekspektasi, kita bisa menemukan sesuatu yang baru gitu. Jadi dikasih support terus, dikasih dikasih pandangan-pandangan biar dia nggak patah semangat gitu. Dan kalaupun misalnya sudah mentok banget, aku nggak mau bikin gitu, karena ya udah biarkan dia break dulu gitu, jangan dipaksa. Jadi biarin dia break dulu, istirahat dulu. Nanti kalau moodnya sudah kembali lagi, baru kita tawarin mood lanjutin atau gimana gitu. Jadi jangan memaksakan, jangan terlalu menekan gitu, jangan terlalu memaksakan, dan tetap kasih semangat biar anak tidak berhenti untuk mencoba gitu, Kak. Oke. Saya menambahkan. Silakan, Kak Ibe. Oke. Nah, kalau ya pasti ada aja ya Bu Dia dengan pengalaman bagaimana ketika anak tidak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya kalau saya menemukan itu di anak-anak yang usia SD. Kalau yang TK yang PAUD itu kan sebetulnya dia akan jauh lebih menerima dan tidak merasa bahwa aku jelek, aku kurang bagus misalnya. Nah, karena kalau di SD dia sudah jauh lebih perfect gitu. Biasanya gitu ya menemuinya ya Bu Ami ya. Terus yang pertama adalah ya paling ditanya sebelah mana yang paling kamu kurang sukanya, mana yang mau diperbaiki. Jadi terus jadi dianya istilahnya apa ya, kalau bahasa Sunda tuh nggak murang-maring gitu. Jadi dia fokus tahu Nggak dengan misuh-misuh, kesalahannya, nah kesusu gitu dia, nggak apa rusuh, gerusu-gerusu. apalah. Ojo kesusu opo lah gitu ya. Ya artinya dia tahu mana yang menjadi kekurangan, terus pengen lebihnya, yang bagusnya pengen di sebelah mana. Terus nanti kalau Mengidentifikasi ya.
Nah, maksud saya seperti itu. Jadi dia tahu yang menjadi kekurangan, yang bikin jadi jeleknya sebelah mana. Apakah dari Ya. warna, ataukah dari bentuk, atau mengguntingnya yang tidak rapi, kan itu nanti perlu, oke, kalau mau ini mungkin karena guntingnya tidak rapi, kamu coba lagi pelan-pelan. Atau misalnya, oh ini warnanya terlalu encer, oh kalau ini bentuknya memang, terus kalau misalnya masih terus aja dia, nggak apa-apa, karena setiap orang itu kan tidak punya talent yang sama. Kamu Ya. sekarang di situ, "Aku mah ini mah jelek aja tuh, udah dia mah," kan selalu dia ingin Oh membandingkan iya. dengan yang Ya. lebih keren. Biasanya kan gitu ya Bu dia, "Terus itu mah bagus." Dia mah sejak lahir juga dari kodratnya, ketika lahir dia Oh. mah sudah bisa menggambar, mungkin begitu. Oh. Kalau kalau guyonnya gitu ya. Dia mah kan misalnya saya, nggak bisa nyanyi, dia mah waktu bayi aja bukan menangis kok, misalnya langsung senandung Ya. misalnya gitu. Kan seperti itu misalnya. Iya, Terus iya. ya cari tahu mana yang menjadi persoalannya, ya sama juga seperti Bu Siang hari Ami, ini. kalau misalnya setiap orang itu tidak mungkin Halo. satu kali langsung jadi bagus, tapi kamu berarti kurang aja latihan. Ayo dicoba lagi, kita cari media yang baru. Itu kan sebetulnya lebih pengen punya penguatan lah gitu, pengen punya penguatan, terus, pendampingan gitu, di apa, ditutorin satu-satu gitu. Karena ada anak yang bisa secara mandiri misalnya langsung aja ngerjain langsung bagus. Biasanya Mhm. lebih 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 dewasa gitu ya, anak-anak Mhm. cewek, tapi kalau cowok kan gerasa-gerusuk untuk kegiatan art gitu. Makanya Jadi kemarin ini intinya Oke, halo? gitu, kalau halo? ya Ya. halo Bu Diah, sudah, Ya. ini Saya sudah ada lagi, masuk lagi ya. Ternyata sinyal di saya jelek ya. Saya banyak lempar-lempar. Jadi intinya komunikasi apa, komunikasi orang tua ke anak juga harus terjaga. iya, betul, jangan sampai menyinggung, "Ah, nah kamu mah memang nggak bisa," jangan dulu lah. Iya Ya, jangan. Jangan ya judging itu kan dulu nge-judge ya. duluan ya, gitu kan, Jangan kita juga melabel atau sepakat gitu. Ya kalau menuduh duluan ya. ya Membuat gitu, itu apa, kan jadi akhirnya melabeli menjatuhkan anak semangat tidak itu bikin jatuh mentalnya ya. Jadi mentalnya dia gitu, mhm. tidak termotivasi. Kalau udah gitu jadi kegiatan ini nggak menarik lagi buat anak. Iya, anak Betul. malah jadi tertekan kan jadinya, jadi pengen apa sih namanya, jadi malah jadi, memikirkan fokus ke hasilnya kan malahnya gitu kalau kayak Nah gitu. itu, padahal dia effort-nya jauh lebih gede. Kalau Mhm. dia mah sekali ngegambar bisa bagus, tapi kamu harus berkali-kali. Effort-nya kan jauh lebih lebih capek ya yang ini karena latihannya lebih banyak begitu. Mmm. Tapi nanti bisa dibandingkannya bukan dibandingkan, dia lebih keren di bentuk misalnya, tapi kamu warnanya lebih jago, itu mungkin bisa dimunculkan juga. Iya, jadi Tapi ya anak-anak lebih mengenali punya apa sih, keunikan diri sendiri ya, Kak, ya. ya gitu gitu. Mohon bertanya Bunda, kolase paper seperti apa yang bisa diajarkan untuk anak berkebutuhan khusus tunagrahita Hmm. dengan kesulitan memegang gunting? Pernah ada Ini pengalaman seperti itu enggak, Kami atau Kak Ibey? mungkin saya nggak apa-apa Bu Diah. Ya Nah, silakan. beda aja kayaknya, mhm. Mhm. Tunagrahita itu ada umur hidup, ada umur, mental ya, Bu, ya, Iya, Bu, ya. usia Jadi kemampuan. misalnya usia ya, yang saya tahu gitu, jadi kalau memang tidak perlu memegang gunting, berarti Ibu, kemampuan anaknya, keterampilannya baru bisa meremas dan menyobek. Sudah itu saja dulu. Dengan kemampuan yang itu. Karena, untuk stimulasi menggunting berarti materi lain lagi. Mhm. Ibu Bapak materi stimulasinya beda lagi. Apakah itu nanti dengan main, tanah liat, atau membiasakan diri dengan disesuaikan dengan materi dari ortopedagognya gitu ya, Mhm. eee terpisah gitu. Namun khusus untuk kolase, apabila kemampuannya baru sampai meremas dan menyobek, berarti itu saja dulu dengan media yang ada. Misalnya Mhm. berarti kertas apa yang mudah disobek, karena kan jenis kertas Mhm. itu sangat beragam. Mhm. Ada yang tebal, ada yang tipis. Misalnya yang tipis yang paling sederhana kita tahu kertas HVS bekas, Mhm. lalu ada kertas kado misalnya, ada lagi Iya. kertas, apa, Tisu kertas krep mungkin misalnya, yang kertas lebih halus tisu lagi, misalnya gitu. ya.
Ya itu kan Jadi bisa dikemas disesuaikan lagi dengan kemampuan dengan awal yang harus kemampuannya. dilatih ya. Betul. Kalau Adapun memang idenya nanti mhm, disesuaikan saja gitu. Apakah nanti idenya mau dibuatkan, gambar khusus lalu mereka memenuhi, bidang tersebut itu tidak jadi masalah karena, eee eee, apa, konsepnya adalah dia sedang stimulasi dengan keterbatasan begitu barangkali Bu dia.